يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat yang agung oleh Allah Ta'ala, yaitu nikmat bisa duduk di majelis ilmu yang pada malam ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab yang sangat penting, yaitu kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pada malam ini yaitu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara prinsip yang dengannya seorang di atas sunnah, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan malam ini para jamaah akan saya ajak untuk memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala, sifat berbicara bagi Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita membahas bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk beserta dalilnya, kita bahas dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah Ta'ala. Karena sebagaimana yang sudah pernah disampaikan kepada para jamaah, bahwa munculnya penyimpangan, adanya manusia yang tidak meyakini Al-Quran itu ya kalamullah,
adanya penyimpangan di antara manusia. Ada yang mengatakan Quran itu makhluk. Sebabnya adalah karena mereka menyimpang, ya, tidak benar dalam meyakini sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Ya, terjadi kekeliruan, terjadi penyimpangan. Akhirnya mereka terjerumus dalam kesalahan yang lainnya, yaitu tidak meyakini Al-Quran kalamullah, dan mereka mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Karena masalahnya apa? Ya, mereka menyimpang dalam akidah sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Maka supaya kita tidak menyimpang, hendaklah kita fahami terlebih dahulu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pembahasan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Ana rangkum dalam 4 poin penting. Yang bawa catatan silahkan dicatat. Yang pertama, sifat al-kalam merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala yang harus ditetapkan dengan tanpa mengubahnya. Jadi ada orang yang menyimpang karena mengubah, mentakwil, ya, seperti pada sifat yang lain. Allah punya sifat istiwa di atas arasy, ditakwil, diubah. Ya, ini manhaj yang menyimpang. Kalau Ahlussunnah meyakininya dengan tidak mentakwilnya, tidak mengubahnya. Ya, diulangi lagi, sifat al-kalam merupakan salah satu sifat Allah yang harus ditetapkan dengan tanpa mengubahnya, tidak menolaknya, tidak menggambarkan tata caranya, dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Jadi ada yang menyimpang karena mengubah atau mentakwil, ada yang menyimpang karena menolak, yaitu mentaktil, ada yang menyimpang karena mencari tahu tata caranya, dan ada yang menyimpang karena menyerupakan dengan makhluk. Ya, jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bersih dari ini semuanya. Tidak mentakwilnya, tidak mentaktilnya, tidak mentakyifnya, dan tidak mentasbihnya. Ya, yang artinya tadi sudah disampaikan, tidak mengubah, tidak menolak, tidak mencari tata caranya, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala terus menerus disifati dengan sifat al-kalam secara hakiki. Diulangi lagi, Allah Ta'ala terus menerus disifati dengan sifat al-kalam atau berbicara secara hakiki sesuai dengan keagungannya dan menurut kehendaknya. Sesuai dengan keagungannya dan menurut kehendaknya. Ya, jadi sifat ini senantiasa menyertai Allah. Allah senantiasa tersifati dengan sifat berbicara. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal. Ya. Maka sejak awal Allah terus disifati dengan sifat
ya bisa berbicara. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Poin yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan sifat al-kalam bagi Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala berbicara dengan suara dan huruf-huruf. Ini yang dianggap aneh oleh sebagian kelompok. Mereka ada yang mengatakan Allah berbicara tapi nggak ada suara, tidak ada huruf yang terdengar. Bisa dikatakan apa oleh mereka istilahnya kalam nafsi, ucapan jiwa. Jadi tiba-tiba masuk aja ke dalam hati. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah berbicara, ada suara yang terdengar oleh hamba yang Allah kehendaki ya mendengarkan kalamullah dengan suara, dan ada huruf-huruf yang terdengar. Ya. Diulangi lagi, Allah Ta'ala berbicara dengan suara dan huruf-huruf yang bisa didengar, akan tetapi tidak boleh diserupakan dengan suara makhluk. Tidak boleh diserupakan dengan suara makhluk. Sama seperti sifat yang lain. Allah punya sifat tangan. Bagaimana? Iya, yakini Allah punya sifat tangan. Tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Allah punya mata. Ya, Allah punya mata. Dalilnya banyak yang menjelaskan Allah punya sifat mata. Tapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Allah mendengar. Iya, Allah mendengar. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, ya Allah melihat, tapi melihatnya tidak sama dengan melihatnya makhluk. Begitu juga dalam pembahasan kita malam ini. Allah berbicara dengan suara, iya Allah berbicara dengan suara, tapi tidak sama dengan makhluk. Terus gimana? Jangan dicari tahu. Ya, serahkan tata caranya kepada Allah. Ya, serahkan tata caranya, kaifiatnya kepada Allah. Yang pasti Allah berbicara sesuai dengan keagungannya. Nanti kalau waktunya cukup, kita akan ya bahas dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah berbicara dengan adanya suara. Ada dalilnya. Nabi yang menjelaskan itu kepada kita. Poin yang terakhir, rangkuman akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Yang keempat, sifat al-kalam terkategori sifat dzatiyah. Sifat al-kalam terkategori sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Diulangi lagi, sifat al-kalam bagi Allah terkategori sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Disebut sifat dzatiyah karena sifat ini ya selalu menyertai Allah Ta'ala. Sedari dulu Allah Ta'ala punya sifat berbicara dan terus menerus punya sifat berbicara yang tidak bisa lepas dari zat Allah. Disebutnya apa? Sifat dzatiyah, seperti sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ya, ini dzatiyah. Allah terus menerus
ya tersifati dengan sifat penyayang. Disebut sifat fi'liyah, kenapa? Karena Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sifat al-kalam disebut juga sifat fi'liyah, kenapa? Karena Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah punya kehendak berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, dan kapan saja. Kembali kepada kehendak Allah. Bisa dipahami? Jadi sifat al-kalam selain dzatiyah dan juga fi'liyah. Maksudnya apa fi'liyah? Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ya. Waktunya kapan? Kembali kepada kehendak Allah. Allah berbicara kapan saja yang Allah kehendaki, dengan siapa saja yang Allah kehendaki, dan dengan apa saja yang Allah kehendaki. Itu maksud sifat al-kalam bersifat fi'liyah, perbuatan. Jelas para jamaah? Ya, 4 poin ini ya jaga baik-baik, simpan dalam hati, karena ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarh Al-Wasithiyah, beliau menjelaskan, ya tolong disimak ungkapan beliau. Ya, beliau menjelaskan tentang akidah ini. Innallaha yatakallam bikalamin hakiki. Sesungguhnya Allah berbicara dengan ya perkataan yang sesungguhnya. Perkataan yang sesungguhnya. Mata sya'a, kapan saja yang Allah kehendaki. Wa kaifa sya'a, dengan cara yang Allah kehendaki. Bima sya'a, dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Biharfin wa sautin, dengan huruf dan adanya suara. Biharfin wa sautin, dengan huruf dan adanya suara. La yumathilu aswatal makhlukin, tetapi suaranya tidak sama dengan suara para makhluk. Jangan dibayangkan, ya dipikirkan, disama-samakan, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, maka dari keterangan ini kita jadi tahu bahwasanya sifat Allah, sifat al-kalam itu adalah sifat dzatiyah dan sifat apa tadi? Fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, berikutnya kita bahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat berbicara. Dalil ini ya perlu kita pelajari sebagai senjata untuk membungkam orang-orang Jahmiyah yang mengingkari sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Jadi para pengikut Jahm bin Safwan, ya, para pengikut aliran Jahmiyah, mereka mengingkari banyak sifat Allah, diantaranya sifat al-kalam. Maka kita ya bantah, ya kita jelaskan bahwasanya Allah punya sifat berbicara, ya karena banyaknya dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat berbicara. Di antaranya Allah jelaskan bahwasanya Allah bisa berbicara. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 87. An-Nisa ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Itu dalilnya. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Sungguh Dialah Allah yang akan mengumpulkan kalian nanti pada hari kiamat. Jadi
Kita semuanya dari manusia pertama sampai terakhir, termasuk jinnya yang pertama sampai terakhir, ya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah kapan? Pada hari kiamat. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan apakah ada, ya, yang ucapannya lebih jujur, lebih benar daripada Allah? Apakah ada? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Ada atau tidak? Tidak ada. Yang paling jujur ucapannya siapa? Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Hanya Allah yang paling benar, yang paling jujur. Maka siapa saja di antara hamba Allah kalau ingin ucapannya jujur, maka ikuti wahyu Allah Ta'ala. Berbicara dengan dalil, memberikan informasi dengan dalil, maka inilah yang nanti ucapannya tidak akan ada kedustaan, karena dia berucap mengikuti ucapan siapa? Ucapan Allah yang paling benar ucapannya. Maka di antara informasi yang pasti terjadi karena Allah yang mengabarkannya, apa itu? Semuanya kita akan berkumpul pada hari kiamat. Ya, dikumpulkan di satu padang yang luas, ya, untuk apa? Untuk perhitungan amal. Jadi semua yang kita lakukan di dunia akan dihisab oleh Allah Ta'ala dan akan diberi balasannya. Kalau baik maka baik balasannya, kalau buruk maka ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ayat ini menjelaskan apa? Apakah ada yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Jawabannya apa? Jelas tidak ada. Ini dalil Allah punya sifat berucap. Allah punya sifat berbicara. Dan ketika Allah berbicara, memberikan informasi, pasti benar, pasti jujur, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini dalil pertama bahwasanya Allah punya sifat berbicara. Dalil yang berikutnya, surat An-Nisa ayat 122. An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Ya, jadi nanti di apa? Di surga kekal selama-lamanya di surga. Tapi kekalnya kita dengan kehendak Allah, kekalnya kita dengan izin Allah. Ya, karena kita apa? Manusia yang fana pada hakikatnya, tapi Allah berkehendak kekal, maka menjadi kekal selama-lamanya di surga. Bagi siapa ini yang kekal di surga? Yang beriman dan beramal saleh. Berarti bagi siapa? Bagi orang yang bertauhid, menjaga tauhid dan amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, inilah janji Allah, pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, apakah ada ya yang ucapannya lebih jujur daripada Allah? Apakah ada? Sama tadi. Jawabannya tidak ada. Hanya Allah yang kalau berkata, perkataannya paling benar, paling jujur. Maka di ayat ini Allah memberikan informasi, kabar gembira buat kita, ya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, Allah berjanji akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Ta'ala, selama-lamanya di surga. Dan Allah kalau berjanji pasti terwujud, pasti ditepati. Karena apa? Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari
janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Maka di ayat ini ada ungkapan, apakah ada yang ucapannya lebih jujur daripada Allah? Jawabannya jelas, tidak ada. Hanya Allah yang paling jujur perkataannya, hanya Allah yang paling jujur ucapannya. Maka barang siapa yang ingin ucapannya jujur, benar, maka hendaklah dia berusaha ya sesuai dengan wahyu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun yang Allah sampaikan melalui lisan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Maka perkataan kita perkataan yang benar. Kemudian yang lainnya yaitu surat An-Nisa. Banyak nih surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 164. An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Dan para rasul, kata Allah, ada yang sudah kami jelaskan kepada engkau. Kami kisahkan, kami sampaikan kisahnya kepada engkau. Wa min qablu, sebelumnya. Wa rusulan lam naqsusum 'alaik, dan juga ada para rasul yang belum disampaikan kisahnya. Ya, jadi yang disebut oleh Allah itu hanya sekian nabi, sekian rasul, tidak semuanya. Kalau mau semuanya, ada berapa nabi? Ada berapa? 124.000. Maka Quran yang ya 30 juz bisa bertambah nanti. Ya. Yang disampaikan kurang lebih berapa? 25 kurang lebih. Ya, mungkin ditambah dalam hadis ada lagi tambahan, tapi nggak sampai ribuan. Ya, dan itu sudah cukup mewakili yang lain. Ya, maka Allah sampaikan ada para rasul sudah disampaikan kisahnya kepada engkau, hai Muhammad, dan juga ada para rasul yang belum disampaikan kisahnya kepada engkau. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah mengajak Nabi Musa berbicara. Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa berbicara. Maka di antara kelebihan Nabi Musa, beliau disebut dapat gelar apa? Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kapan ini? Ada yang tahu? Kapan terjadi ini? Yaitu ketika beliau ya dipanggil oleh Allah ya untuk diajak bicara di mana? Di Bukit Tur. Ya, penjelasannya ada dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 143. Di Bukit Tur atau Gunung Tur. Nabi Musa datang dalam keadaan beliau membawa tongkat. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ma fi yaminik, apa yang ada di tangan kananmu? Allah sudah tahu, tapi ya ini Allah ingin menampakkan kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Diajak bicara oleh Allah, terdengar ya. Ada yang mengatakan, oh enggak, itu bukan suara Allah, tapi Allah menciptakan suara di pohon, jadi pohon yang berbicara. Maka kita jawab, kalau pohon yang berbicara, masa berani mengatakan ana rabbuk, saya Tuhanmu? Enggak boleh. Masa makhluk berani mengatakan seperti ini? Karena di antara ya kalamullah kepada Nabi Musa mengatakan apa? Ini ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Ini anallah, aku Allah. Masa pohon yang berbicara? Masa pohon yang mengklaim dirinya Tuhan? Ya, ini cara membantahnya. Kalau ada yang mengatakan Allah menciptakan suara di pohon, ya, maka kita ya jelaskan, ya, pohon nggak akan berani mengklaim dirinya Tuhan.
Ya, falamma ataha nudiya ya Musa. Ini ana rabbuk fakhla'na 'alaik. Ya, lepas kedua sendalmu. Ya, karena engkau sekarang berada di tanah yang suci. Ya, wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau. Dengarkan ya apa yang diwahyukan kepada engkau. Inni anallah. Inni anallah. Ya, jadi sebelumnya apa Allah menyampaikan ana rabbuk, saya Tuhanmu. Maka pohon yang akan berani mengklaim seperti ini. Ya. Kemudian ditanya apa di tangan kananmu? Hiya asaya. Ini tongkat ya Allah. Aku gunakan untuk ya bersandar dan juga untuk mengatur kambing-kambing dan juga yang lainnya ya Allah. Alqiha, lemparkan hai Musa. Terdengar perintah itu. Lemparkan. Ya, fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilemparkan, maka berubah menjadi ular besar. Ya. Nabi Musa ketakutan. Ya, kemudian apa? Allah mengatakan, ambil kembali. La takhaf, jangan takut. Ya, jangan takut. Nanti akan kembali seperti semula, menjadi tempat kembali. Kemudian masukkan tanganmu ke dalam saku bajumu, terus keluarkan. Pas keluar ada cahaya. Jadi Allah tampakkan mukjizat sebagai persiapan perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa perintahnya? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Datangi Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Dia sudah melampaui batas. Nah, ini dalil yang sangat jelas. Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil Allah punya sifat berbicara. Berbicara. Pertanyaannya buat para jamaah, yang diajak bicara hanya Nabi Musa saja atau ada yang lain? Jawab. Ada nggak yang lain? Ada yang lain? Ada? Siapa yang lain? Ada yang lain. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ya, juga diajak bicara oleh Allah. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Nabi Adam itu nabi? Kata Nabi, na'am, mukallam. Iya Nabi, bahkan mukallam. Diajak bicara juga oleh Allah. Diajak bicara. Mendengar apa yang Allah katakan. Di antaranya tentang larangan mendekati pohon, ya. Terdengar oleh apa? Nabi Adam alaihissalam. Selain Nabi Adam, siapa lagi yang lain? Siapa lagi yang lain? Ada. Siapa? Kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diajak bicara oleh Allah. Kapan? Jawab, kapan? Ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, ya, dan dapat hadiah yang sangat istimewa. Apa itu? Ya, perintah menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang awalnya berapa waktu? 50 waktu. Kemudian dengan saran Nabi Musa minta keringanan, ya, akhirnya turun menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih ngasih saran lagi, ayo datang lagi, minta lagi keringanan. Tapi Nabi kita sudah apa? Ada perasaan malu karena bolak-balik minta keringanan terus. Dan gak apa-apa, cukup 5 saja. Tapi Allah menjawab, mereka penjelasan 5 waktu ini sama dengan 50 waktu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau, ini dalil yang sangat kuat. Nabi kita pun diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Karena ketika Nabi dapat berita ini, tidak ada perantara. Tidak ada perantara. Langsung, ya, Allah sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ada pertanyaan, apakah Nabi kita juga melihat Allah? Ya, maka di sini ada pembahasan yang panjang. Pendapat yang paling kuat, melihat atau tidak? Tidak melihat. Ya, nurun an-na'arah. Kata Nabi, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya?
Tapi diajak bicara, ya, kata para ulama, ini diajak bicara Nabi kita. Ya, pertanyaan yang berikutnya, kalau Nabi Adam alaihissalam, Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah, tapi kenapa yang dikasih kekhususan, dikasih gelarnya kalimullah itu Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa yang bergelar kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu alasannya? Nah, sebagian ulama ada yang menjelaskan, ya, ini kelebihan Nabi Musa alaihissalam karena beliau diajak berbicara oleh Allah ketika beliau berada di atas tanah, ya, di bumi. Sementara yang dua yang lainnya, Nabi Adam dan Nabi kita, itu di langit. Itu di langit. Nabi Adam di mana? Jadi bicaranya di langit. Ketika beliau di dalam surga, di langit. Ya. Nabi kita di mana? Di langit. Satu-satunya makhluk yang diajak bicara di dunia, ya, yang kakinya di atas tanah, itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini, ya, ada jawaban seperti ini dari sebagian ulama. Allah a'lam bishawab. Intinya adalah kita meyakini Allah punya sifat berbicara. Ya. Kemudian yang lainnya, ya, ayat ini insyaallah para jamaah, ya, sudah hafal. Surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, ya, ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka menjadi apa yang Allah kehendaki. Ini dalil Allah punya sifat berbicara. Ya. Kemudian satu lagi dalil dari hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Dibawakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa ini? Hadis apa? Hadis qudsi. Ya, jadi Nabi sedang menjelaskan ucapan Allah kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daik, baik ya Allah. Ini ucapan, ya, jawaban yang sangat indah, ya, di antara Adam, ya, ketika dipanggil seperti ini, labbaik, labbaik, ya, itulah yang diucap oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah, wahai Adam, labbaika wa sa'daik, baik ya Allah. Ya, dengan ucapan labbaik, siap menerima perintah, siap mentaati apa yang diperintah. Ya, dan ada tambahan, wal khairu kullu biyadaik, semua kebaikan ada padamu ya Allah. Intinya Nabi Adam apa? Siap mendengarkan dan siap menjalankan perintah. Fayunadi bisautin, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam bisautin, dengan suara. Ini dalilnya, ya, Allah menyeru, memanggil dengan apa? Dengan suara. Siapa yang menyampaikan ini? Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ngasih tahu Allah berbicara dengan suara. Ya, di antaranya Allah memanggil Nabi Adam, fayunadi bisautin, dipanggil dengan suara. Ya. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam yang terdengar oleh Nabi Adam alaihissalam, innallaha ya'muruka an tukhrija min ummatika ba'tsan ilan nar. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau
untuk mengeluarkan dari umatmu, ya, dari keturunanmu, yaitu apa? Ya, satu rombongan menuju neraka. Menuju neraka. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam dalam penjelasan dari para ulama diperintahkan untuk apa? Memisahkan, ya, mana keturunannya yang nanti masuk surga dan mana keturunannya yang nanti masuk neraka. Dan Nabi Adam sudah tahu karena Allah yang beritahu. Ya. Jadi ada, ya, yang Allah tetapkan ini penghuni surga dan ada yang sebelah kirinya menjadi penghuni neraka. Dan ini, ya, kata para ulama, Allah akan perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam nanti pada hari kiamat ketika apa? Fase hisab, ketika perhitungan amal. Jadi ada yang langsung Allah putuskan, ya, di antara manusia ada satu rombongan besar langsung ke neraka. Langsung ke neraka. Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk langsung mengirim ini ke neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, wa ma ba'atsun nar, ya. Kata para ulama, pertanyaan ini maksudnya apa? Ukurannya bagaimana? Ya, berapa jumlahnya yang harus dikirim ke sana? Kemudian dijawab, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Dari 1000, ya, dari 1000 orang yang dikirim 999. Berarti yang masuk surga berapa orang? Hanya 1 dari 1000. Hanya 1 dari 1000. Ada 1000 orang, ada 1000 orang, maka yang masuk surga dari jumlah 1000 hanya 1. Selebihnya itu kemana? Neraka semuanya. Maka para sahabat yang mendengar informasi ini, wah, ketar-ketir, ketakutan. Kenapa? Karena berarti banyak sekali orang yang masuk neraka berarti. Ya. Nah, kita, ya, para sahabat pada khawatir, termasuk yang nanti dikirim juga. Ya. Nah, ini keputusan ini, ya, kapan terjadinya? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Fa indahu yashibu shagir. Yang kalau sekiranya pada hari tersebut ada anak kecil langsung beruban apa namanya rambutnya. Karena kagetnya, karena takutnya hari tersebut. Antum bayangkan coba, ya, Allah memutuskan dari 1000 cuma 1 selamat. Bagaimana yang lain? Pada ketakutan pasti. Aduh, gimana saya ini? Gimana saya ini? Pasti pada ketakutan. Sampai kata para ulama, ya, mana di hadis ini, kalau seandainya pada hari tersebut ada anak kecil langsung apa? Beruban kepalanya. Rambut kepalanya langsung beruban. Kenapa coba? Karena rasa kaget mereka membuat kekuatan mereka menjadi lemah. Jadi lemah. Rasa takut, rasa khawatir membuat apa? Jadi lemah. Nah, biasanya kalau sudah lemah ditandai dengan rambut yang awalnya hitam jadi putih. Jadi putih. Makanya ini kita sudah beruban, ya. Rambut kita beruban itu karena banyak pikiran. Banyak pikiran. Banyak pikiran. Ya, ini berubah nih, banyak pikiran ini. Beras coba, ya kan? Ya, biaya anak. Akhirnya apa? Khawatir yang ada, nanti anak saya gimana, lulus apa enggak? Nanti kalau sudah pesantren bisa ke Madinah atau tidak? Dipikirin. Kan apa? Jadi apa? Jadi beruban tuh. Makanya kalau sekarang masih hitam, jarang mikir, jangan-jangan nih. Ya, gitu ya. Jadi orang yang banyak berpikir, ada rasa khawatir, jadi lemah nantinya. Dan itu bisa berkonsekuensi ke apa? Rambut kepala jadi beruban. Nah, kalau sekiranya ada anak kecil pada hari tersebut langsung beruban karena rasa khawatir yang sangat apa? Yang sangat dahsyat.
Atau kata para ulama, makna lainnya dari hadis ini apa? Ya, yaitu apa? Adanya anak kecil pada hari tersebut. Ya, adanya anak kecil pada hari tersebut. Karena ya para hamba akan dimatikan sesuai dengan keadaannya. Karena matinya masih kecil, maka di sana apa? Ya, kecil juga sampai nanti masuk surga sama nanti. Apa namanya? Usianya, ininya. Menurut sebagian ulama seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang lain apa? Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, yang lagi hamil langsung melahirkan. Misalnya kata para ulama, pada hari tersebut lagi ada yang hamil, maka apa? Karena rasa takut yang sangat mendalam langsung melahirkan. Ya, dengan keputusan ini nih, dari 1000 cuma 1 yang masuk surga, selebihnya masuk neraka. Ya. Kemudian kau akan melihat manusia seperti mabuk, padahal apa? Tidak sedang mabuk, melainkan adab Allah sangat pedih pada hari tersebut. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid? Ini kita gimana nih? Dari yang satu bagian itu, yang satu orang itu gimana kita nih? Gimana? Nah, kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, absyiru, berbahagialah kalian, fa inna minkum rajulan, bahwasannya satu orang tersebut adalah kalian itu yang dimaksud. Adapun selebihnya maksudnya siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Jadi yang dimaksud dengan rombongan besar tersebut adalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang bandingannya bagaimana? Kita 1, mereka sudah 1000 kurang 1. Nah, begitu perbandingannya. Kita 1, adapun mereka 999. Jadi kalau 2 dari kita, mereka sudah hampir mau 2000. Bayangkan. 3 dari kita, mereka sudah 3000. Saking banyaknya 2 bangsa besar ini. Makanya ketika muncul di akhir zaman, ya, di zaman Nabi Isa alaihissalam, Allah merintahkan apa? Untuk bersembunyi, jangan dilawan, jangan dihadapi, bersembunyi saja dan banyak berdoa. Jadi kekuatannya dengan apa? Dengan doa, senjatanya dengan doa. Akhirnya Allah binasakan mereka, ya, buah dari doa Nabi Isa bersama kaum muslimin yang lain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang dalil dari hadis bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam, ya, dan bahwasanya Allah berbicara ya dengan adanya suara yang terdengar. Dari mana ya informasi ini? Dari kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Allah taala memanggil Nabi Adam, fayunadi bisautin, memanggil dengan adanya suara. Dan Nabi Adam diperintahkan untuk ya mengeluarkan dari manusia, memisahkan dari yang lain, dan dikirim kemana? Ke neraka. Yang jumlahnya berapa tadi? Ya, dari 1000 orang 1 yang masuk surga, dan ya 999-nya masuk neraka. Dan yang dimaksud jumlah tersebut siapa maksudnya? 2 bangsa besar, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kemudian ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inilah atma'u an takunu thuluth ahlil jannah, ya, aku berharap kalian menjadi 1/3 penduduk surga. Hanya para sahabat yang tadinya khawatir, yang tadinya ya gundah, ya, senang mendapatkan kabar ini. Dan apa? Banyak yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang dengan kabar ini. Bahkan kata Nabi, aku berharap kalian menjadi 1/2 penduduk surga. Ya. Jadi setengahnya lagi gabungan umat yang lain. Setengahnya adalah umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga ya dalil ya hadis ini bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ya merupakan keturunan siapa? Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ya, bukan sosok makhluk yang digambarkan seperti apa misalnya Gundurwo apa, enggak. Dari kalangan manusia. Ya. Namun jumlah mereka sangat banyak. Ya, perbandingannya kita 1, mereka sudah 1000. Kita 2, mereka sudah 2000. Ya, dan ciri-ciri mereka hampir sama dengan ciri-ciri orang mana? Ya, orang Mongol, orang Cina. Ya, tapi bukan orang Cina. Ya, bukan orang Mongol. Kenapa bisa sama? Karena sama-sama dari nenek moyang yang sama. Yaitu dari siapa? Anak Nabi Nuh yang bernama Yafith. Ya, di mana anak keturunannya ini apa? Matanya sipit, hidungnya bulat, persis seperti orang-orang Tibet, orang Mongol, begitu. Jadi anak Nabi Nuh ada berapa orang? Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Nah, Yafith ini yang apa? Ya, merupakan apa namanya? Nenek moyang yang nantinya ya ke bapaknya punya anak keturunan, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ada sebagian ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang Cina karena sifatnya sama. Tapi ini dikritik oleh ulama yang lain, ya berbeda. Dua bangsa ini sekarang masih tertahan, ya masih terhalang oleh benteng yang kuat, yang jebolnya nanti di akhir zaman, yang dibuat dindingnya oleh siapa? Raja Dzulqarnain, ya, dan nanti akan apa? Bisa dibuka nanti di akhir zaman pada waktunya nanti. Ketika ya salah satu dari mereka mengucapkan apa? Insya Allah. Ya, tadinya apa? Enggak mengucapkan itu. Ketika sudah berlubang bentengnya, dindingnya, kata pimpinannya kita lanjutkan besok. Akhirnya pas besokannya kembali rapat lagi, kembali ya rapat, sampai kemudian dikasih ilham bisa mengucapkan insya Allah. Maka ya akhirnya apa? Mereka membuat besar lubangnya dan pada keluar semuanya. Nah, kalau sudah keluar, fikihnya adalah apa? Kita bersembunyi semuanya. Ya, bersembunyi, jangan dihadapi, jangan dilawan. Ya, kita diperintahkan untuk bersembunyi ke gunung-gunung. Ya, kalau Nabi Isa bersama pasukannya kembali ke markas, bersembunyi. Ya, dan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah mengirim ya apa itu ulat, ya, dan menempel di leher mereka, dan mereka apa? Mati serentak, mati semuanya. Ya, nah ketika mau turun ya dari markasnya Nabi Isa bersama kaum muslimin nggak bisa, karena semua tanah penuh dengan ya jasad Ya'juj dan Ma'juj. Berdoa lagi pada Allah supaya apa? Dihilangkan, supaya dipindahkan ke yang lain. Maka Allah mengirim burung untuk apa? Memindahkan jasad Ya'juj dan Ma'juj ini ke tempat yang lain, ke laut, dan hanya Allah yang tahu lautnya. Ya, laut yang mana hanya Allah yang tahu. Pas ketika turun lagi nggak bisa lagi. Kenapa? Baunya sangat menyengat. Berdoa lagi. Akhirnya Allah turunkan air hujan dan menyapu bersih. Ya, dan ada hikmahnya. Tanah menjadi apa? Jadi subur. Ya, maka kaum muslimin apa hidupnya? Makmur, semuanya kaya. Dan pada saat itulah yang bersedekah tidak ada yang menerima, karena semuanya cukup, semuanya kaya. Ya, kalau sekarang antum miskin, sabar, tunggu masa nanti semuanya pada kaya, begitu. Nanti pada kaya semuanya. Oleh karena itu, ya dari sekarang kita banyak bersedekah sebelum nanti ada waktunya kita bersedekah tidak ada yang menerima, karena semuanya pada kaya. Ya. Nah, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ya jumlah kaum muslimin dengan umat yang lain yang dimasukkan neraka. Kata Nabi, inna mislakum fil umam, perumpamaan kalian ini dibandingkan dengan umat yang lain, kama tsari sya'rah al-bayda fil jildi thawril aswad,
Ya, perumpamaannya seperti apa? Satu helai rambut putih ada di kulit banteng yang berwarna hitam. Ya. Jadi semuanya hitam dan ada satu yang putih. Nah, itulah kaum muslimin. Selebihnya orang kafir, selebihnya Ya'juj dan Ma'juj, selebihnya orang musyrik yang masuk neraka. Berarti lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya, lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya, oleh karena itu hendaklah kita jaga diri kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, dengan apa menjaganya? Dengan tauhid, dengan menjaga ibadah sholat, dengan akhlak yang mulia. Termasuk diantaranya apa? Dengan banyak bersedekah, karena sedekah bisa menjadi tameng kita dari api neraka. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan. Jadi ini sudah jelas bahwasannya Allah Ta'ala punya sifat apa? Berbicara, dan Allah berbicara dengan apa? Adanya suara, dalilnya jelas. Ya. Dan sifat Allah sama seperti Allah. Sebagaimana Allah bukan makhluk, maka sifatnya pun bukan makhluk. Paham ini? Karena Allah bukan makhluk, maka sifatnya pun bukan makhluk. Maka Al-Quran adalah kalamullah, berarti bukan makhluk. Nah, ini nanti kesimpulannya, ya, kita ke pembahasan ini nanti. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kenapa? Karena kalamullah sifat Allah. Sebagaimana Allah bukan makhluk, maka sifatnya pun bukan makhluk. Maka ketika dikatakan Quran adalah kalamullah, berarti apa? Quran bukan makhluk. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah jelas? Ya, tafadhol. Tentang apa? Ya, ini pembahasannya menyusul insya Allah. Ya, jadi kalau kertasnya ini mushaf misalnya, ini kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Ketika kita membaca Al-Quran, suara kita makhluk, tapi yang ditulisnya itu kalamullah, bukan makhluk. Yang dibaca oleh kita, yang dibacanya, ya, itu kalamullah, bukan makhluk. Yang dihafal itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, jadi bedakan antara kertas dengan yang tertulis. Ya, yang ditulis di kertas tersebut itu kalamullah, bukan makhluk. Tintanya makhluk, kertasnya makhluk, tapi yang ditulisnya kalamullah, bukan makhluk. Itu ucapan Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi kita SAW. Ya, ini akan kita bahas di pembahasan ucapan mereka yang menyimpang. Lafzi bil Quran makhluk, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini nanti kita bahas di waktunya nanti insya Allah. Ya, yang kita bahas sekarang ini apa? Yaitu Allah punya sifat berbicara, dan Allah berbicara dengan suara yang terdengar, dan diantaranya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, cukup. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga akidah kita, ya, semakin kokoh di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga akidah ini yang akan mengantarkan kita, ya, menuju surga Allah Ta'ala yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, insya Allah. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.